Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Saudara-saudara, apa sih yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai pernikahan yang barokah? Bukan tuanya usia, bukan banyaknya harta, tetapi yang paling pokok adalah niat. Pembahasan tentang niat ini meliputi seluruh amal segala bentuk ibadah. Apa yang sunnah, apa yang wajib, dan apa yang mubah memerlukan niat. Kebaikan pun jika niat tidak lurus, tidak akan bernilai kebaikan. Sebaliknya keburukan tanpa niat yang baik, tanpa niat yang buruk sekalipun akan menjadi tetap bernilai keburukan. Diniatkan baik pun tetap bernilai keburukan karena ia adalah keburukan. Pernikahan juga demikian. Yang perlu kita raih dalam pernikahan adalah barokah. Semakin besar barokahnya pernikahan, maka pernikahan itu akan membawa kebaikan dan kebaikan. Semakin hari akan semakin besar kebaikan yang diraih dalam pernikahan itu. Kita kadang melihat ada orang yang tampaknya ketika mengawali pernikahan kayaknya susah hidupnya. Tapi jika pernikahan itu barokah, maka kesusahan itu justru menjadi bekal, justru akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Bukankah kita melihat berapa banyak orang-orang besar, orang-orang mulia yang lahir dari keluarga yang kita melihat banyak kesulitan-kesulitan mereka alami. Tetapi manakala kesulitan itu Allah Ta'ala jadikan sebagai jalan yang barokah, maka kesulitan itu membuka pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya, jika tidak ada barokah, sulitnya mendatangkan keburukan, mudahnya juga mendatangkan keburukan. Karena itulah kita memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan memperbaiki cara kita menempuh pernikahan dan menata niat kita dalam pernikahan. Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini juga berlaku untuk masalah pernikahan. Niat dalam masalah apa? Niat untuk menikah. Dalam rangka apa dia menikah? Apakah dia menikah untuk memuliakan sunnah, ataukah menikah semata-mata karena sudah bosan dengan hidup melajang? Apakah dia menikah dalam rangka menjaga kesuciannya agar tidak terjatuh kepada dosa, ataukah menikah semata-mata karena sudah terlanjur cinta kepada seseorang? Maka berbeda niat akan berbeda apa yang dia dapatkan dalam pernikahan nanti. Niat juga berkait dengan masalah memilih jodoh. Atas sebab apa kita memilih seseorang, atau atas sebab apa kita menerima pinangan seseorang. Karena itu mendidik niat merupakan hal yang sangat-sangat penting. Boleh jadi kita menikah dengan orang yang memang baik dia, tetapi niat kita saat menikah itulah yang salah. Maka kita dapati orang-orang baik, mereka menikah dan ternyata sesudah pernikahan yang dialami adalah keburukan-keburukan, padahal tampaknya mereka memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk menggapai kebaikan-kebaikan. Nah, karenanya hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah niat. Kemudian yang kedua adalah tata cara atau proses. Tata cara bukan berkenaan dengan prosedur-prosedur semata-mata, tetapi bagaimana kita menempuh jalan untuk menuju pernikahan itu. Jodoh telah Allah Ta'ala tetapkan. Ada yang ditetapkan di dunia ini lambat atau cepat, ada yang Allah Ta'ala tetapkan tidak ada jodohnya di dunia, melainkan hanya di akhirat. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya agar jodoh itu datang kepada kita dengan cara yang baik. Semisal kematian itu pasti akan datang kepada kita.
Kita tidur, kita berdiri, kita berjalan-jalan, kita pergi kemanapun, kita melakukan apapun, kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan, kematian pasti akan datang. Maka yang menjadi persoalan bagi kita bukanlah kapan kita mati, melainkan bagaimana kita menjemput kematian itu, dalam rangka apa kita mencapai kematian itu. Nah, demikian pula dengan jodoh dan pernikahan. Nah, kemudian yang ketiga, jalan untuk menuju barokah adalah mengikuti apa-apa yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu berarti kita memerlukan ilmu. Bagaimana kita akan dapat mengetahui bahwa ini disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, jika kita tidak memiliki ilmunya? Salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan barokah ini adalah a'dhamun nisa barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya. Maka keliru, maka tidak benar, maka salah besar kalau ada yang beranggapan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang maharnya paling besar, apalagi jika ia menisbahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan agar kita menyederhanakan mahar, tidaklah mungkin beliau sendiri menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Di dalam berbagai riwayat kita mendapati bahwa maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihi 12 uqiyah dan 1 nash. Tidak pernah melebihi 500 dirham. Berapakah 500 dirham itu? 500 dirham itu ukurannya bukan langsung seketika apa yang kita ketahui sekarang dikonversikan dengan mata uang kita, tetapi nilainya saat itu di sana dan dikonversikan dengan nilainya saat ini di sana, barulah kemudian kita tengok nilainya saat ini di sini. Dalam kondisi sekarang, ketika hari ini saya sedang duduk di sini, kurs rupiah terhadap rial Saudi itu 3.500, maka nilai mahar itu berkisar antara 455.000 rupiah. Jadi bukanlah angka yang terlalu tinggi dan tidak sampai bermiliar-miliar rupiah sebagaimana ucapan sebagian orang. Ala kulli hal, marilah kita bersiteguh untuk memperhatikan nas, memperhatikan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap dasar kita adalah wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar pembuka perbincangan cukup ini dulu. Hal yang lebih luas tentu saja yang lebih utama adalah majelis-majelis ilmu. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Itu adalah kesalahan saya. Ingatkan saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.